Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Taufik Ramadhani dengan NIM H05191119. Saya dari Prodi Peternakan Universitas 11 Maret ingin menjelaskan penggunaan singkat alat tetas sederhana yang saya buat. Tonton terus ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke tahap pertama penggunaan alat tetas ini, yaitu pertama siapkan dulu alat tetasnya. Jadi ini udah kita siapkan menggunakan bahan dasar styrofoam atau biasa cooling box, juga disebutnya cooling box. Ini menggunakan ukuran panjangnya itu 47 teman-teman, lebarnya itu 32 dan tingginya itu 28 cm. Selanjutnya menggunakan termostat, saya beli di toko online, harganya 30 ribuan ya teman-teman. Ini suhunya sudah diatur, batas maksimal suhunya itu 38 derajat Celcius dan batas minimal itu 37,4 derajat Celcius. Ini ada 3 kabel dari termostatnya, yang kuning sama hitam ini menghubungkan lampu yang sudah disusun seri, yang nanti kalau panas suhunya udah tinggi akan otomatis mati, dan jika suhunya mulai rendah otomatis hidup kembali. Ini adalah kabel yang kedua yang merah hitam, nyambungnya ke listrik ini stop kontak. Selanjutnya ada satu lagi nih teman-teman, kabel yang masuk ke dalam, tembusannya di dalam ini fungsinya sensor suhu. Ini yang mendeteksi suhu. Terus ini dia lampunya, saya menggunakan 2 lampu bolam berukuran 5 watt. Selanjutnya ada hygrometer juga untuk mengatur kelembapan. Selanjutnya ada ini rak telur yang saya buat sendiri menggunakan kawat atau kasa dan menggunakan kayu. Ini kayu sisa ya teman-teman, jadi kurang bagus. Ini di bawahnya rak kayu ini ada nampan atau wadah yang sudah saya isi air setengah dari total volume. Itu fungsinya menjaga kelembapan telur nanti. Jangan lupa juga ini ada ventilasi ya, untuk sirkulasi udara biar oksigen bisa masuk dan karbon dioksida bisa keluar. Ini tutupnya juga sudah saya bolongkan dan saya ganti dengan mika bening, berfungsinya sebagai ini, bisa melihat kondisi dalam. Jadi kita nggak perlu repot buka tutup terus teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita diamkan kurang lebih 2 jam untuk membuat suhu di dalam ini konstan teman-teman. Selanjutnya tahap kedua teman-teman, penyiapan telur tetasnya. Ini telur tetasnya sudah saya bersihkan dulu teman-teman. Oh ya teman-teman, ini telurnya kita harusnya fertil lah, cuma kita karena di sini tidak ada telur fertil, jadi kita ini cuma buat ngetes doang ya teman-teman. Ngetes doang karena saya di sini belum tahu sih, atau emang nggak ada atau gimana tempat jual telur fertil di Tangerang atau Jakarta. Tangerang masih jarang sih teman-teman, jadi ini kita cuma buat contoh lah. Ini telur sudah kita bersihkan, lalu bisa sih dikasih tanda, cuma kita tidak usah pakai tanda teman-teman karena ini telur bohongan. Selanjutnya tutup ini mesin tetasnya, alat tetasnya kita tutup. Setelah ditutup, diamkan telur selama 3 hari, karena telur 3 hari awal dan 3 hari akhir itu tidak boleh diberikan perlakuan. Ini suhunya sudah diatur ya tadi, batas minimal 37,4 dan kita cek batas maksimalnya 38. Sudah benar ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pemutaran telur.
Pemutaran telur itu dilakukan di hari keempat. Jadi ini kita anggap saja sudah melalui 3 hari atau udah hari keempat. Pemutaran telur itu berfungsi sebagai agar embrio di dalam telur ini tidak lengket, teman-teman. Bisa juga sebagai pemberi nutrien baru. Bisa juga biar memberikan kehangatan yang merata untuk embrio yang di dalam. Kita balik semua, teman-teman. Nah, ini kita balik tuh sampai hari ke-18. Sehari selama minimal 3 kali, teman-teman. Kita bolak-balik. Selanjutnya tahap terakhir, teman-teman, peneropongan telur atau candling. Alatnya itu biasanya menggunakan candler atau bisa juga menggunakan yang sederhana tuh senter dan kertas gelap. Dilakukan candling itu biasanya 2-3 kali selama proses penetasan, teman-teman, di hari ke-7, 14 atau 18. Nah, tujuan candling tuh untuk mengetahui kondisi bibit atau embrio di dalam telur. Jika hidup akan ada tunas-tunas atau urat darah, jika mati akan ada lingkaran hitam, dan jika infertil akan kosong ketika di candling, teman-teman. Oke, teman-teman, tadi merupakan penjelasan singkat mengenai penggunaan alat tetas telur sederhana yang saya buat. Terima kasih sudah menonton. Tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan agar kita terhindar dari wabah COVID-19 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, teman-teman.